Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran. Mengubah ke bentuk pecahan biasa. Pecahan campuran, contohnya di sini saya berikan 2, 3/5 dan 3/5/6 dapat diubah menjadi pecahan biasa. Langkahnya bagaimana? Perhatikan contoh berikut. Dimulai dari nomor 1, bilangan pecahan 2, 3/5 yang termasuk pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana langkahnya? Berarti kalian kalikan terlebih dahulu. 5 sebagai penyebut dikalikan 2, lalu ditambah dengan 3. Penyebutnya tetap ya, yaitu 5. 5 dikali 2 hasilnya 10, lalu ditambah 3/5. Hasilnya adalah 13/5. Contoh yang kedua, 3/5/6 dikalikan 6 dikali 3, lalu ditambah 5/6. Penyebutnya sama dengan 6 dikali 3 hasilnya 18. 18 ditambah 5/6 sama dengan 23/6. Menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran. Menjumlahkan dengan mengurangkan dua pecahan campuran dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari dua cara berikut. Cara yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh yang pertama, untuk pecahan campuran dengan operasi hitung penjumlahan. 1/2 ditambah 2 1/3. Langkah pertama, berarti kalian kalikan terlebih dahulu. 2 dikali 1, lalu ditambah 1/2. Penyebutnya tetap, ditambah 3 dikali 2, lalu ditambah 1/3. Berarti 2 dikali 1 hasilnya 2, ditambah 1/2 ditambah 2 dikali 3 hasilnya 6 plus 1/3. 2 ditambah 1 hasilnya 3/2 ditambah 6 ditambah 1, 7. 7/3. Sudah bisa untuk dijumlahkan? Belum ya, karena kedua pecahan tersebut memiliki dua penyebut yang berbeda. Maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Bisa kita selesaikan dengan cara perkalian silang. Perkalian silang bagaimana? Diperhatikan, 3/2 ditambah 7/3, kita kalikan silang. Pertama, 3 dikali 3, lalu ditambah 7 dikali 2, penyebutnya kita kalikan 2 dikali 3. 3 dikali 3 9, ditambah 7 kali 2 14, per 2 kali 3 hasilnya 6. 9 ditambah 14 hasilnya berapa? 23/6. Atau kita ubah dalam bentuk pecahan menjadi 3/5/6. Caranya bagaimana? Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ingat, kalau pecahan itu kan bisa kita baca sebagai pembagian ya. Maksudnya 23/6 itu bisa kita baca sebagai 23 dibagi 6. Jadi kita bagi seperti biasa saja. 23 kalian bagi dengan 6. Dapat berapa? Dapat 3. Karena 6 dikali 3, 18. Lalu kurangi 23 dikurang 18, sisa 5. Nah, setelah pembagian biasa, cara menulisnya bagaimana? Seperti ini. 3 di sini sebagai bilangan di depan, lalu sisanya sebagai pembilang, dan pembaginya 6 ini sebagai penyebut. Bisa ya? Contoh yang kedua, untuk pengurangan. 21/4 dikurangi 1/5. Caranya masih sama. Kita kalikan dulu 4 dikali 2, ditambah 1,
per 4 penyebutnya, dikurangi 1 dikali 5, lalu ditambah 1 per 5. 2 dikali 4 hasilnya 8 ditambah 1 per 4, lalu dikurangi 1 dikali 5 hasilnya 5 ditambah 1 per 5. Sama dengan 8 ditambah 1, 9 per 4 ditambah 1, 6 per 5 penyebutnya. Berarti sama dengan untuk menyamakan penyebutnya, kita menggunakan cara perkalian silang ya, seperti sebelumnya. Berarti 9 dikali 5 dikurangi 6 dikali 4 per penyebutnya kita kalikan 4 dikali 5. 9 dikali 5 hasilnya 45 per 6 dikurangi 6 dikali 4 hasilnya 24 per 4 kali 5, 20. 45 dikurang 24 hasilnya 21 per 20. Diubah ke dalam bentuk pecahan campuran, sama caranya seperti sebelumnya, didapatkan hasil 1 per 20. Cara kedua, memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Contoh yang pertama, 1 per 2 ditambah 2 per 3. Maka kita memisahkan bilangan bulat yang ada di depan pecahan, yaitu 1 dengan 2, kita jumlahkan terlebih dahulu, lalu ditambah sisa pecahannya, 1 per 2 ditambah 1 per 3. 1 ditambah 2 hasilnya 3, lalu pecahannya karena memiliki penyebut yang berbeda, kita selesaikan dulu dengan perkalian silang seperti sebelumnya. 1 dikali 3 ditambah 1 kali 2 per penyebutnya 2 dikali 3. Sama dengan 3 ditambah 1 dikali 3 hasilnya 3, 1 dikali 2 hasilnya 2 per 2 dikali 3, 6. Sama dengan 3, 5 per 6. Untuk pengurangan juga sama. Pertama, kita pisahkan dulu bilangan bulat di depannya, yaitu 2 dengan 1. 2 dikurang 1, tanda di sini tambah di sini maksudnya bilangan bulat kita tambahkan dengan pecahannya. Berarti 2 dikurang 1 ditambah 1 per 4 dikurangi 1 per 5. Bisa langsung dikurangi tidak pecahannya? Tidak ya, karena mereka memiliki penyebut yang berbeda. Berarti 2 dikurang 1 hasilnya 1, lalu ditambah dengan pecahannya tadi. Kita selesaikan dengan perkalian silang. 1 dikali 5 dikurangi 1 dikali 4 per penyebutnya 4 dikali 5. 1 ditambah 1 dikali 5 hasilnya 5, 1 dikali 4 hasilnya 4 per 4 dikali 5, 20. Sama dengan 1, 5 dikurang 4 hasilnya 1 per 20. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Cara yang pertama, penjumlahan dilakukan dengan menambahkan bilangan asli, lalu bilangan pecahannya tetap. Bagaimana maksudnya? Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, 4 ditambah 1 per 5. Yang disebut sebagai bilangan asli yang mana? Yaitu 4 dengan 1. Jadi kita jumlahkan terlebih dahulu, lalu bilangan pecahannya tetap. 4 ditambah 1 ditambah 2 per 5 sebagai pecahannya. Sama dengan 5, 2 per 5. Contoh yang kedua, 5, 4 per 9 ditambah 10. Jumlahkan bilangan aslinya, yaitu 5 ditambah 10 ditambah 4 per 9. Bilangan pecahannya tetap. 5 ditambah 10, 15, 4 per 9. Menjumlahkan dan mengurangkan 3 pecahan dapat diselesaikan dengan cara bertahap. Bagaimana maksudnya? Perhatikan contoh berikut. 1 per 2 ditambah 1 per 3 dikurang 1 per 4. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara bertahap, kalian selesaikan dulu 2 pecahan pertama. Jika mendapatkan hasil, lalu dikurangi dengan pecahan di belakangnya. Dengan menggunakan perkalian silang, 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 2 per 2 dikali 3. Lalu dikurangi 1 per 4.
1 dikali 3 hasilnya 3. 1 dikali 2 hasilnya 2 per penyebutnya. 2 dikali 3, 6. Dikurangi 1 per 4. Maka hasilnya berapa? 3 ditambah 2 hasilnya 5 per 6 dikurangi 1 per 4. Bisa langsung kita kurangi tidak? Tidak bisa ya, karena memiliki penyebut yang berbeda. Kita selesaikan kembali dengan cara perkalian silang, yaitu 5 dikali 4 dikurangi 1 dikali 6 per penyebutnya. 6 dikali 4. 5 dikali 4 hasilnya 20 dikurangi 1 dikali 6. 6 per 6 dikali 4 sebagai penyebut 24 sama dengan 20 dikurang 6 hasilnya 14 per penyebutnya 24. Atau bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi antara pembilang dengan penyebutnya, sama-sama dibagi 2, mendapatkan hasil 7 per 12. Selanjutnya, menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan dan pengurahan pecahan. Contoh yang pertama, Sita memiliki pita 3 per 4 meter, sedangkan Beni memiliki pita 7 per 8 meter. Jika pita mereka disambung, maka panjang maksimal hasil pita sambungan adalah berapa meter? Jika kita perhatikan, pada soal tersebut dapat diselesaikan dengan menjumlahkan kedua pecahan berikut, yaitu panjang maksimal pita sama dengan 3 per 4 ditambah 7 per 8. Bisa langsung dijumlahkan tidak? Tidak bisa ya, karena memiliki penyebut yang berbeda. Kita lakukan dengan cara pengalian silang. Berarti 3 dikali 8 ditambah 7 dikali 4 per penyebutnya kita kalikan 4 dikali 8. 3 dikali 8 hasilnya 24, ditambah 7 dikali 4 hasilnya 28 per penyebutnya 4 dikali 8, 32. 24 ditambah 28 hasilnya 52 per 32. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4 pembilang dan penyebutnya, mendapatkan hasil 13 per 8 meter. Contoh soal yang kedua, terdapat cadangan gabah di gudang 5 1 per 2 ton. Didatangkan lagi 3 1 per 2 ton. Berapa ton gabah yang harus ditambahkan agar menjadi 10 ton? Bagaimana penyelesaiannya? Lihat, berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu total cadangan gabah yang ada di dalam gudang. Karena ada kata didatangkan, maka besarnya gabah yang ada pada gudang sebelumnya kita tambahkan dengan 3 1 per 2 ton. Kita jumlahkan dengan memisahkan bilangan asli. 5 ditambah 3 lalu ditambah pecahannya 1 per 2 ditambah 1 per 2. 5 ditambah 3 hasilnya berapa? 8. Lihat untuk pecahan berikut, karena telah memiliki penyebut yang sama, jadi bisa kita langsung jumlahkan. 1 ditambah 1, hasilnya 2 per 2. Kita ubah menjadi pecahan biasa, 2 dikali 8, lalu ditambah 2 per 2. Penyebutnya tetap ya, 2 dikali 8 hasilnya 16, 16 ditambah 2 hasilnya 18, 18 per 2. Ingat, pecahan ini bisa kita baca sebagai pembagian, berarti 18 dibagi 2, hasilnya 9 ton. Maka banyak ton gabah yang harus ditambahkan, tinggal kita kurangi saja. Berarti 10 ton dikurangi 9 ton, hasilnya adalah 1 ton. Sekarang kita memasuki latihan soal ya. Soal yang pertama, hasil dari 21 per 5 ditambah 15 per 8 adalah, berarti penyelesaiannya bagaimana? Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, kita menggunakan cara memisahkan bilangan aslinya. Berarti 2 ditambah 1 lalu ditambah pecahannya, yaitu 1 per 5 dengan 5 per 8. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Karena pecahannya memiliki penyebut yang berbeda, kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mengalihkan silang. 1 dikali 8 ditambah 5 dikali 5 per penyebutnya 5 dikali 8. Sama dengan 3 ditambah
1 dikali 8 hasilnya 8, 5 dikali 5 hasilnya 25 per penyebutnya. 5 dikali 8, 40. Berarti hasilnya 3. 33 didapat dari 8 ditambah 25 per 40. Maka jawabannya adalah yang C. Untuk soal nomor 2, peserta karnaval peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia terdiri atas 2/6 pelajar, 5/12 pegawai, dan sisanya dari masyarakat. Besar bagian peserta karnaval dari masyarakat berapa? Penyelesaiannya, berarti kita mencari peserta karnaval dari masyarakat berapa bagian. Lihat, sama dengan 1 dikurangi 2/6 dikurangi 5/12. 1 ini dari mana, Kak? 1 ini dia tuh menunjukkan banyaknya peserta karnaval secara keseluruhan. Berarti yang terdiri atas pelajar, pegawai, dan masyarakat. Jadi 1 ini total keseluruhan peserta karnavalnya ya. Lalu dikurangi 2/6 sebagai pelajar dan dikurangi 5/12 sebagai pegawai. Karena ingin mencari peserta karnaval dari masyarakat, kita kurangi dari total keseluruhan, yaitu 1 dikurangi bagian yang sudah diketahui, pegawai dan pelajar. Berarti 1 dikurangi, lihat, karena dua pecahan di belakang memiliki penyebut yang berbeda, kita samakan dulu penyebutnya. Kali ini, Kakak menjelaskan dengan cara mencari KPK-nya. KPK dari 6 dan 12 yaitu 12. Cara mendapatkan pembilangan bagaimana? 12 kalian bagi dengan 6, hasil berapa? 2. 2 lalu dikalikan dengan 2, hasilnya 4. Begitupun untuk 5/12. 12 dibagi 12, hasilnya 1. 1 dikali 5, hasilnya 5. Setelah penyebutnya sama, berarti bisa langsung kita kurangi ya. Ingat, untuk mengurangi pecahan harus memiliki penyebut yang sama. Nah, 1 di sini, supaya bisa kita kurangi dengan pecahan yang lainnya, kita ubah ya. Karena kedua pecahan di belakang memiliki penyebut 12, maka 1 di sini kita ubah dengan memiliki penyebut yang sama, yaitu penyebut 12. 1 itu didapatkan apabila kita membagi bilangan yang sama. Maka 12/12 itu sama nilainya dengan angka 1. 12/12 kita kurangi 4/12 dikurangi 5/12. Memiliki penyebut yang sama, bisa langsung kita kurangi, hasilnya 3/12. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A. Baik adik-adik, sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.